Pemirsa, Anda kembali di Top News. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunda serangan ke fasilitas pembangkit listrik Iran. Mulanya Trump mengancam akan menyerang jika dalam 48 jam Selat Hormuz tidak dibuka. Kemudian ancaman diperpanjang jadi 5 hari dan terakhir ancaman diperpanjang lagi menjadi 10 hari. Benarkah ancaman Trump hanya gertak sambal? Berikut ulasannya dalam Top Review dan untuk selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah pernyataan terbaru di media sosial, Truth Social, yang mengklaim bahwa Iran meminta serangan ke fasilitas energi mereka ditunda hingga 10 hari ke depan atau hingga 6 April 2026. Dengan penundaan serangan ini berarti Trump sudah 2 kali mengumumkan penundaan. Trump pertama kali mengeluarkan ultimatum pada 21 Maret 2026 melalui media sosial. Iran diberi waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz. Jika tidak dilakukan, Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan berbagai pembangkit listrik Iran dimulai dari yang terbesar. Ultimatum awal tersebut seharusnya berakhir pada 23 Maret 2026 pukul 23.44 GMT atau 24 Maret pukul 6.44 waktu Indonesia Barat. Namun pada hari Senin 23 Maret, Trump mengumumkan penundaan 5 hari untuk memberi ruang bagi negosiasi. Batas waktu ini seharusnya berakhir pada akhir pekan ini, yakni 28 Maret. Sebelum batas waktu 5 hari tersebut habis, pada Kamis malam 26 Maret Trump mengumumkan perpanjangan tambahan selama 10 hari lagi. Akumulasi dari penundaan ini membuat ancaman itu baru akan dilakukan pada 6 April 2026. Alasan penundaan menurut versi Trump karena diplomasi sedang berjalan dengan sangat lancar dan sukses. Trump menyatakan bahwa perpanjangan ultimatum hingga 6 April dilakukan atas permintaan resmi pemerintah Iran yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk bernegosiasi. Trump mengaku telah mengirimkan 15 poin syarat damai kepada Iran, antara lain pembukaan total Selat Hormuz secara permanen, pembongkaran program nuklir dan pembatasan rudal balistik Iran, penghentian dukungan terhadap kelompok proksi, dan pengakuan kekalahan. Trump juga mengklaim Iran telah memberikan hadiah besar dengan mengizinkan 10 kapal tanker minyak yang beberapa diantaranya berbendera Pakistan melintasi Selat Hormuz sebagai tanda keseriusan mereka dalam berunding. Ia bahkan sesumbar bahwa secara simbolis Amerika Serikat sudah menang karena Iran mulai melunak dan memohon untuk kesepakatan. Namun Iran membantah semua pernyataan Trump dan menyebutnya sebagai upaya manipulasi. Kementerian Luar Negeri dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa tidak ada perundingan apapun, baik langsung maupun tidak langsung dengan pemerintahan Trump. تا الان انجام نشد. من با زرس قاطع عرض میکنم هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه دوستان ما. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyebut klaim Trump sebagai berita palsu dan operasi psikologis yang usang untuk menenangkan pasar keuangan dan menutupi kegagalan Amerika Serikat. Menurut Iran, Trump menunda serangan bukan karena negosiasi, melainkan karena takut akan ancaman balasan Iran yang akan menghancurkan seluruh infrastruktur energi Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah jika fasilitas listrik Iran diserang. Bahkan Iran mencemooh soal perundingan tersebut dengan menyebut Amerika Serikat hanya sedang berunding dengan diri mereka sendiri. Teheran menuduh klaim gencatan senjata Trump hanyalah berita palsu untuk menenangkan pasar minyak dan bursa saham yang sedang anjlok. Sejumlah kalangan menilai pernyataan Trump terkait adanya perundingan bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Ada baiknya kita kembali kepada referensi yang memang bisa kita verifikasi. Misalnya perkataan Abbas Araghchi atau perkataan Ibrahim Abu Abdul Faqqar, ya, atau perkataan banyak para petinggi Iran yang berkali-kali menegaskan bahwa Amerika sedang berunding dengan dirinya sendiri karena memang tidak ada perundingan antara Iran dan Amerika sejauh ini. Yang ada memang adalah pertemuan antara petinggi Iran, Ghalibaf, dengan perwakilan Pakistan, Turki, dan kalau tidak salah itu Oman, ya.
pertemuan membahas tentang Selat Hormuz, dan di situ Pakistan dan Turki ini menyampaikan pesan dari Amerika terkait keinginan mereka untuk berunding. Nah, meskipun kalau kita mendengar dari pernyataan Donald Trump itu berkali-kali diulang bahwa Iran lah yang ingin berunding, Iran lah pihak yang benar-benar ingin berhenti. Tapi kita tahu lah kalau bicara statement Donald Trump itu banyak sekali hal yang kontradiktif dengan kenyataan. Mengenai durasi penundaan, diyakini itu kaitannya dengan buying time, menunggu kedatangan pasukan Amerika Serikat ke Timur Tengah yang diperkirakan akan sampai dalam 10 hari. Dia sedang menunggu kedatangan pasukan daratnya yang akan datang ke Iran yang sudah dijanjikan, dan kalau kita melihat di beberapa sumber memang pasukan darat ini membutuhkan sampai 10 hari untuk bisa tiba di kawasan Teluk Persia. Nah, namun demikian sebetulnya yang paling penting untuk kita cermati saat ini bukanlah sekedar narasi Donald Trump, tapi ide di balik keluarnya berbagai narasi-narasi yang kita semua sudah sepakati bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Saya tidak akan beropini, tapi kita mengambil saja beberapa statement dari para Kongres Amerika dari Partai Demokrat. Van Hollen diantaranya kan dia mengatakan bahwa kita tahu Donald Trump sedang berbohong terkait berbagai statement, baik itu perundingan, baik itu permintaan dari Iran untuk menjadikan dirinya supreme leader dan sebagainya. Soal potensi serangan darat yang akan dilakukan Amerika Serikat, Iran menyatakan siap menghadapi. Iran memperingatkan bahwa setiap usaha invasi darat oleh AS Zionis akan menjadi kesalahan besar. Hal ini disampaikan diplomat senior Iran, Ali Bahreini, yang menyatakan Iran dalam posisi menang dan berhasil memaksa AS Zionis mundur dari target awal mereka. We are ready for any scenario, including any kind of ground operation. I think that is a place that we will be able to defeat them. And I think that would be one of the big mistakes if they take that decision. Pada saat yang sama, Amerika justru gencar menawarkan gencatan senjata namun juga ditolak Iran. Penolakan itu dinilai logis karena Iran sedang berada di atas angin. Mereka sedang berada di atas angin. Kenapa sedang berada di atas angin? Mereka sampai sekarang masih bisa memberikan serangan, melancarkan serangan baik peluru kendali balistik maupun pesawat nirawak kamikaze baik ke Israel termasuk ibu kota Tel Aviv, Haifa, bahkan hingga selatan Israel di Mona, Arad, sampai utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon. Kalau selatan berbatasan dengan jalur Gaza, utara berbatasan dengan Lebanon termasuk kota Safat yang berbatasan dengan Lebanon di daerah sana. Terus kemudian yang ketiga adalah pamor Iran ini sedang naik, sedang positif. Kita tahu di Indonesia sendiri tidak ada lagi yang mempersoalkan Sunni Syiah, tapi mayoritas rakyat Indonesia mendukung apa yang dilakukan Iran. Dan saya kira umat Islam dunia juga, seluruh dunia juga mendukung apa yang dilakukan Iran, karena Iranlah sekarang satu-satunya negara yang berani memberikan sanksi militer terhadap Amerika Serikat maupun Israel sebagai dua negara yang sering melanggar hukum internasional. Berbagai pernyataan Trump, mulai dari ultimatum, perundingan, hingga gencatan senjata nyatanya tidak dipercaya publik, termasuk publik Amerika Serikat sendiri. Mayoritas analis dan publik justru lebih percaya dengan pernyataan dari pihak Iran. Kredibilitas Presiden Amerika Serikat Donald Trump benar-benar sedang berada di titik terendah. Di tengah agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran, warga Teheran tetap bersikap tenang. Rutinitas bagi tetap berjalan seperti biasa. Bagi dunia luar, Iran terlihat penuh ketegangan. Namun bagi warganya, hidup tidak boleh berhenti hanya karena ancaman agresor. Warga Teheran melanjutkan kehidupan dan menjalani rutinitas harian mereka meskipun agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel memasuki hari ke-27. Warga Teheran terlihat berolahraga hingga berpiknik di Taman Pardisan, salah satu ruang publik terkenal di Teheran. Salah seorang warga Teheran, Leili Alinagi, mengatakan beraktivitas di alam terbuka adalah rutinitasnya dan kebutuhan jiwa. Meskipun terjadi agresi, Leili mengaku tidak takut karena orang Iran tidak pernah takut pada apapun dan keberanian adalah bagian dari rakyat Iran. Meski ledakan masih sering terdengar dari agresi Amerika Serikat dan Zionis, warga Teheran tetap bersikap tenang dan teguh.